Pole posisi harga mati bosku. Veda Ega Pratama resmi mengguncang kualifikasi GP Prancis 2026 setelah berhasil menembus limit waktu sirkuit Le Mans yang dianggap mustahil oleh para ahli balap dunia. Selamat datang di Farhan Fact. Hari ini kita melihat sejarah ditulis dengan tinta emas, di mana seorang remaja asal Wonosari membuat barisan mekanik elit Eropa mulai pasrah melihat data telemetri motor nomor 9 yang tidak masuk akal. Bukan hanya soal cepat, Veda menunjukkan dominasi yang begitu absolut, sampai-sampai para rival di pedek mulai bertanya-tanya, motor apa yang sebenarnya sedang dipacu oleh Veda? Apakah ini awal dari runtuhnya hegemoni pembalap matador di daratan Prancis? Siapkan bendera merah putih kalian, karena singa Indonesia sedang mengaum tepat di barisan paling depan. Gaspol! Kualifikasi berdarah, ambisi menghapus sejarah P17. Setelah drama kualifikasi di Jerez yang memaksa Veda harus memulai balapan dari posisi ke-17, singa muda Indonesia datang ke Le Mans dengan satu misi tunggal, merebut pole posisi. Veda tidak ingin lagi mengulang kesalahan yang sama. Ia tidak mau menyiksa ban dan fisiknya hanya untuk melakukan comeback dari barisan belakang. Sejak menit pertama kualifikasi dibuka, Veda langsung tancap gas tanpa basa-basi. Ia seolah ingin membuktikan bahwa posisi ke-6 di Spanyol kemarin hanyalah pemanasan, dan hari ini di Prancis adalah pertunjukan yang sesungguhnya. Tekanan besar dari publik Prancis tidak membuatnya gentar. Ia justru semakin terpacu untuk mencatatkan waktu tercepat demi mengamankan jalur podium sejak lampu start padam. Misi ini bukan lagi soal ego, tapi soal efisiensi strategi menuju juara dunia. Menembus limit waktu, catatan yang menghina gravitasi. Sektor demi sektor di sirkuit Bugatti dilewati Veda dengan presisi yang sangat menakutkan. Di sektor terakhir yang terkenal sangat teknis, Veda berhasil mencatatkan waktu yang bahkan lebih cepat dari prediksi komputer tim Honda. Ia menembus limit waktu yang sebelumnya dianggap sebagai batas aman bagi motor kelas Moto3. Catatan waktu Veda yang berada di bawah rekor sirkuit tahun lalu membuat layar telemetri di semua garasi berubah warna menjadi merah tanda bahaya. Kecepatan ini bukan hanya soal mesin, tapi soal bagaimana Veda berani merebahkan motornya di sudut kemiringan yang ekstrim sambil tetap menjaga putaran gas tetap terbuka. Catatan waktu ini seolah-olah menghina hukum gravitasi dan membuat pengamat balap internasional terdiam 1000 bahasa melihat keajaiban dari pembalap Indonesia ini. Mekanik Eropa mulai pasrah, kehabisan kata-kata. Di deretan pendok tim-tim besar seperti KTM Ajo dan Gas-Gas Aspar, suasana nampak sangat kontras. Para mekanik senior yang sudah berpengalaman puluhan tahun terlihat sibuk memandangi layar monitor dengan wajah lesu. Mereka berkali-kali mengecek data telemetri pembalap mereka sendiri, mencari di mana letak kesalahan. Namun hasilnya tetap sama, Veda Ega terlalu cepat di titik pengereman. Kepasrahan mulai terlihat saat mereka menyadari bahwa tidak ada pengaturan motor yang bisa mengejar keberanian Veda di tikungan pertama Le Mans. Kami tidak tahu lagi apa yang dia lakukan di atas motor itu, bisik salah satu mekanik tim rival. Kepasrahan para ahli mesin Eropa ini menjadi bukti mutlak bahwa skill individu Veda sudah berada di atas rata-rata pembalap Moto3 pada umumnya. Rahasia sektor 3, kelincahan yang tak terduga. Mengapa Veda bisa begitu dominan di Le Mans? Jawabannya ada di sektor 3 yang penuh dengan tikungan chicane cepat. Di sini, Veda memanfaatkan kelebihan motor Honda NSF 250 RW yang dikenal lincah untuk melakukan transisi arah dengan sangat instan. Sementara pembalap lain harus sedikit mengurangi gas untuk menjaga keseimbangan, Veda justru melakukan flick atau perpindahan arah motor dengan tenaga yang sangat kuat namun tetap stabil. Teknik ini ia asah selama sesi latihan flat track dan karting yang ia jalani sebelum terbang ke Prancis. Kelincahan tak terduga ini membuat Veda selalu unggul beberapa milidetik di setiap tikungan, yang jika diakumulasikan menjadi jurang waktu yang sangat lebar bagi para pesaingnya. Veda benar-benar tahu cara memaksimalkan setiap inci aspal sirkuit Prancis. Strategi one shot kill, ketenangan di menit akhir. Veda Ega menunjukkan kematangan taktis yang luar biasa saat sesi kualifikasi memasuki menit-menit akhir.
Di saat pembalap lain saling tunggu untuk mendapatkan slipstream atau tarikan angin dari pembalap di depan, Veda justru memilih keluar dari pit sendirian. Ia melakukan strategi one shot kill, satu putaran tunggal tanpa bantuan siapapun. Ini adalah langkah yang sangat berisiko karena di Moto3 slipstream sangat menentukan kecepatan di lintasan lurus. Namun, Veda percaya pada kecepatannya sendiri. Hasilnya, ia berhasil mencatatkan pole position tanpa perlu bantuan angin dari rival. Ketenangan dan kepercayaan diri ini menunjukkan bahwa mentalitas Veda sudah matang. Ia tidak butuh numpang pada pembalap lain untuk menjadi yang tercepat di dunia. David Muñoz dan Ivan Ortola kena mental. Rival-rival terdekat Veda seperti David Muñoz dan Ivan Ortola terlihat sangat frustrasi saat melihat nama Veda kokoh di puncak klasemen kualifikasi. Berkali-kali mereka mencoba memacu motor hingga batas maksimal, namun setiap kali mereka melihat papan waktu, nama Veda selalu unggul di atas mereka. Kondisi ini membuat mereka mulai melakukan kesalahan-kesalahan kecil karena terlalu memaksakan diri atau overpush. Kena mental sebelum balapan dimulai adalah keuntungan besar bagi Veda. Ia berhasil merusak ritme psikologis lawan-lawannya hanya dengan menunjukkan catatan waktu yang tidak masuk akal. Di Le Mans, Veda bukan lagi sekadar pesaing. Ia adalah standar baru yang membuat para pembalap papan atas Eropa merasa tertinggal jauh di belakang. Komentar Hiroshi Ayaoma. Inilah hasil kerja keras. Manajer Honda Tim Asia, Hiroshi Ayaoma, nampak sangat emosional melihat performa kualifikasi Veda. Baginya, pole position ini adalah jawaban telak atas segala keraguan dan protes mesin yang dilayangkan rival di seri sebelumnya. Ayaoma menegaskan bahwa kecepatan Veda adalah hasil dari disiplin latihan fisik dan ketajaman insting pembalapnya, bukan karena bantuan ilegal. Veda telah bekerja 10 kali lebih keras dari siapapun di pedok ini, tegas Ayaoma di depan media internasional. Dukungan penuh dari bos tim ini semakin menguatkan posisi Veda di dalam internal HRC. Mereka kini yakin bahwa mereka memiliki calon juara dunia yang bisa membawa Honda kembali ke puncak kejayaan Moto3 setelah bertahun-tahun didominasi oleh pabrikan asal Austria. Ancaman bagi rekor dunia menuju level selanjutnya. Catatan waktu kualifikasi Veda di Le Mans 2026 ini diprediksi akan menjadi rekor dunia baru yang akan sulit dipecahkan dalam beberapa tahun ke depan. Banyak pengamat mulai membandingkan data Veda dengan mantan juara dunia Moto3 yang kini sudah sukses di kelas MotoGP. Mereka melihat ada kemiripan dalam hal kontrol motor dan titik pengereman yang sangat ekstrim. Jika Veda mampu mempertahankan konsistensi ini hingga hari balapan, ia bukan hanya akan menang, tapi akan menang dengan selisih waktu yang sangat jauh. Veda sedang berada di level di mana ia tidak lagi bersaing dengan pembalap lain, melainkan bersaing dengan batas kemampuan dirinya sendiri. Dunia balap motor kini sedang menyaksikan lahirnya legenda baru dari Asia Tenggara yang siap menguasai jagat MotoGP. Sorak-sorai fans Indonesia, atmosfer yang membakar semangat. Berita pole position Veda langsung meledak di tanah air, menciptakan gelombang optimisme yang luar biasa besar. Fans Indonesia yang selama ini merindukan pahlawan di ajang MotoGP merasa bahwa momen ini adalah puncak dari penantian panjang tersebut. Gema dukungan di media sosial menjadi bahan bakar tambahan bagi Veda untuk tetap fokus menuju balapan hari Minggu. Di sirkuit sendiri, beberapa penonton Indonesia yang hadir terlihat mengibarkan bendera merah putih dengan bangga di depan garasi Honda. Atmosfer kebanggaan ini sangat terasa dan memberikan tekanan mental tambahan bagi rival-rival Veda. Mereka sadar bahwa Veda tidak balapan sendirian. Ia membawa harapan dan energi dari ratusan juta rakyat Indonesia yang siap mengawal perjuangannya sampai titik darah penghabisan. Hari esok adalah milik Indonesia. Sebagai penutup bahasan bersejarah kita hari ini, Farhan Fek ingin menegaskan bahwa pole position di Le Mans ini adalah sinyal paling terang bahwa hari esok adalah milik Indonesia. Veda Ega Pratama sudah melakukan tugasnya dengan sempurna di sesi kualifikasi. Ia sudah menembus limit waktu, ia sudah membuat mekanik Eropa pasrah, dan ia sudah mengunci posisi start paling depan. Kini tinggal satu langkah lagi menuju podium tertinggi. Mari kita jaga semangat ini, terus berikan doa terbaik agar Veda tetap tenang dan motornya tetap prima saat lampu start padam nanti. Jangan biarkan mata kalian berkedip karena besok pagi sejarah akan mencatat nama Indonesia di podium tertinggi Prancis. Singa sudah di depan dan mangsanya sudah tidak bisa lari kemana-mana. Indonesia gaspol! Asli bosku, dengar Veda dapat pole position di Le Mans aja udah bikin kita merinding merdeka. Mekanik Eropa aja sampai pasrah. Gimana kita nggak makin optimis coba? Ini adalah bukti kalau bakat Indonesia itu emang level alien.
Menurut kalian, apakah Veda bakal langsung melesat jauh ninggalin rombongan pas race besok atau bakal ada drama duel di tikungan terakhir? Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video Farhan Fake ini biar semangat merah putih makin berkibar di seluruh dunia. Sehat selalu bosku, tetap kawal kebanggaan kita, dan sampai jumpa di update kemenangan besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gaspol dan bye-bye.